Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai random variable dan masih yang sifatnya diskrit ya. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah membahas salah satu jenis dari random variable yang sifatnya diskrit dan teoretikal, yaitu binomial random variable. Di mana binomial random variable ini ada beberapa ciri khas ya. Dia itu memiliki ciri khas yaitu hanya memiliki dua hasil skenario ya, dua hasil skenario kejadian dan diulang beberapa kali gitu ya. Diulang berkali-kali. Nah, seperti itu. Jadi ciri khasnya hanya memiliki dua skenario hasil dan diulang berkali-kali gitu. Nah, kemarin saya sudah ngasih dua contoh ya. Contoh yang pertama itu adalah kita melempar koin sebanyak 4 kali. Nah, di mana pelemparan koin ini kan hanya ada dua kemungkinan hasil ya. Jadi melempar koin ini bisa jadi keluar bagian depan gitu ya, yaitu probabilitasnya 0,5 atau 1/2, bisa juga keluar bagian belakang atau tail 0,5. Nah, ada dua kemungkinan hasil, di mana ini diulang berkali-kali gitu ya. Nah, kita petakan kalau misalnya kita melemparnya 4 kali, berarti ada 5 skenario yang berbeda. Yang pertama ketika X-nya itu 0. Nah, jadi ketika X-nya 0 itu adalah maksudnya selama kita ngelempar koin 4 kali gitu ya, berarti tidak ada bagian depan yang muncul. Nah, itu ya kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, X bernilai 1 jika kita melempar 4 kali ya koin dan yang muncul hanya satu kepala gitu kan. Nah, itu X ketika 1. Kalau ketika 2 berarti ngelempar 4 kali munculnya 2 kepala. Kalau misalnya X-nya 3 dan 4 ya seterusnya seperti itu ya. Nah, kita pengen tahu nih setiap X itu probabilitasnya berapa gitu ya. Nah, karena ini masuk binomial di mana dia menghasilkan dua skenario hasil dan juga kita ulang berkali-kali ya, dalam kasus ini 4 kali pengulangannya. Nah, maka kita masuk ke persamaan binomial ya yang seperti ini ya, ada rumus kombinasinya di situ. Nah, di mana N itu adalah jumlah jumlah pengulangannya ya, ada berapa kali. K itu adalah number dari pivot event appear. Nah, kalau misalnya dalam kasus ini itu adalah pivotnya, pivot atau yang kita jadikan acuan itu adalah head-nya ya, atau kepala. Lihat aja nih di X. X ini ngomongin apa sih? Dia ngomongin head ya. Ngomongin head, 1, 2, 3, 4 itu selalu ngomongin head. Berarti itu adalah jumlah pivot event yang muncul gitu kan. Nah, K dalam kasus ini K. Nah, terus P itu adalah probability dari pivot eventnya. Karena kita ngomongin kepala gitu ya, bagian depan dari koin tersebut, berarti P itu adalah ini nih, yang 0,5 gitu ya. Nah, kita lihat nih, berapa probabilitas dari masing-masing X tersebut. Kita hitung dari 0 sampai 4 ya. Kita udah lihat nih di sini hasilnya, di mana yang paling besar tentu ya, yang tengah-tengah P2 tuh yang paling besar. Kita bisa lihat tuh probabilitasnya mencapai 0,375. Kalau di persentasi berarti kan 37,5% ya kemungkinan terjadinya ketika X2. Jadi ketika melempar koin 4 kali muncul 2 bagian kepala gitu ya. Nah, walaupun begitu itu masih di bawah 50%. Jadi bisa saja meleset ke sampingnya ya, bisa jadi meleset ke sini. Oh, yang keluar ternyata cuma satu bagian kepala. Atau meleset ke sini, ternyata yang keluar 3 bagian kepala. Atau bahkan ke yang resikonya paling tinggi ya, atau yang probabilitasnya paling rendah. Ke yang bagian atas atau bagian bawah. Gitu. Nah, ini adalah
Random variable untuk binomial ya. Nah, ini kebetulan dua kejadian yang muncul ya, entah itu head atau tail itu sama probabilitasnya, sama-sama 0,5. Nah, yang di bawah ini contohnya itu berbeda ya, di mana kita anggap sebuah dadu itu ya, itu sebenarnya dadu itu memiliki 6 skenario hasil, tapi kita anggap seolah-olah menjadi 2 skenario hasil. Nah, skenario yang pertama itu adalah ketika keluar, kan dadu itu ada angka 1 sampai angka 6. Nah, kita anggap pivotnya atau acuannya itu ketika angka 1 yang keluar ya, dari 6 angka. Angka 1 yang keluar. Nah, berarti probabilitasnya 1/6. Nah, berarti kejadian yang kedua adalah probabilitas ketika bukan 1 yang keluar. Not one appear. Ya berarti selain angka 1 ada 5 angka yang berbeda ya, berarti ini 5/6. Nah, kita anggap kejadiannya itu hanya 2 gitu ya. Angka 1 yang keluar atau bukan 1 yang keluar gitu ya. Tentu kita lihat nih, karena kita ngomongin angka 1 dari tadi, ini yang dijadikan sebagai pivot atau acuan. Seperti itu ya. Nah, karena ini dalam kasus ini kita melempar 3 kali ya. Melempar 3 kali dadu tersebut, berarti X-nya ada berapa kemungkinan? Ada 4 ya, mulai dari 0 sampai 3. 0 adalah ketika kita melempar dadu 3 kali, itu sama sekali tidak ada angka 1 yang keluar, gitu ya. Nah, kalau misalnya 1, berarti 3 kali ngelempar, oh muncul nih 1 kali angka 1 ya, gitu. Kalau 2 berarti 2 kali, kalau 3 berarti, jackpot ya, angka 1 muncul 3 kali. Nah, kita pengen lihat nih berapa probabilitasnya. Nah, tinggal kita masukin ya, tinggal kita masukin. Untuk yang pertama, ketika X-nya itu 0, kita masukin ke dalam formulanya. Nah, ingat-ingat ya, bahwa P ini itu adalah probabilitas dari pivot. Karena pivotnya itu adalah keluar angka 1 ya, ketika melempar dadu, tentu jadinya 1/6. Gitu. Dan 1 min P, ya berarti 1 dikurangi 1/6. Karena 1 itu adalah 6/6 ya, berarti 6/6 dikurangi 1/6 jadinya 5/6 gitu. Pangkatnya juga kita masukin. Nah, dapatlah seperti ini ya hasilnya. Oh, ternyata yang paling tinggi probabilitasnya yang atas ya, yang ketika tidak keluar angka 1 sama sekali. Ini yang paling tinggi probabilitasnya. Mencapai 0,578 atau 57,8% gitu. Wajar ya, karena kan dadu itu ada 6 tuh sisi-sisinya. Kalau kita cuma ngelempar 3 kali, wajar, nggak muncul itu wajar ya. Yang paling wajar itu nggak muncul, gitu. Tapi ada kemungkinan lumayan besar nih yang kedua ya, ketika muncul 1 kali tuh angka 1-nya. Itu probabilitasnya sebesar 0,347 atau 34,7% gitu, dan seterusnya. Jadi kalau kita gambarin, ini PX misalnya ya, ini X, ini yang paling tinggi itu 0,6, di sini 0,3 ya. Ini X-nya mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, untuk P0 itu 0,578. Nah, sekitar di sini ya. Sementara untuk P1 0,347 ya, sekitar di sini. P2 0,069. Nah, ini udah kecil sekali ya di sini. Ini yang 3 kecil banget. Nah, seperti itu. Sangat kecil sekali ya, bahkan kalau persentase itu 0,4%, sangat kecil sekali.
kemungkinannya. Nah, seperti itu. Sampai sini jelas untuk yang binomial? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Kalau ada yang nggak paham langsung ditanyakan ya. Oke, nah jadi untuk binomial ini ada beberapa parameter yang bisa kita dapatkan. Nah, mean value dalam tanda kurung ini simbolnya mu ya, dan juga standar deviasi. Simbolnya sigma for binomial distribution atau binomial RV ya, random variable. Nah, untuk menghitung mu dan sigma ini simpel saja ya. Rata-ratanya mu itu sama dengan n, itu jumlah repetisinya ya, dikalikan dengan p. Sementara untuk sigma atau standar deviasi ini p dikali akar 1 min p. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk kasus ini, kasus yang dadu ini, kalau misal kita coba hitung ya, mu-nya berarti n. N-nya berapa kali ngelempar? 3 kali ya, 3 kali ngelempar. P-nya itu 1/6. Berarti ini sama dengan dicoret ya, 1/2 atau 0,5. Nah, ini adalah rata-ratanya. Rata-rata. Maksudnya gimana Pak rata-rata? Nah, jadi kalau misalnya kita ngelempar dadu kalau cuma 3 kali gitu ya, kalau cuma 3 kali, nah rata-ratanya itu dapat X yang sebesar 0,5. Rata-ratanya ya, 0,5. Jadi ini dapat 1 aja udah untung gitu loh, karena kemungkinannya hanya setengah gitu. Jadi kadang keluar 1 kali gitu ya, kadang nggak sama sekali gitu. Apalagi lebih dari 1 kali, itu hampir susah banget gitu kan. Makanya kalau kita lihat ini ya, kecil sekali kemungkinannya kalau misalnya muncul lebih dari 1 kali gitu. Nah, itu adalah maksudnya ya untuk rata-rata. Jadi rata-ratanya dapat X yang 0,5. Maknanya ya dapat 1 kali aja udah untung gitu kan, 0,5 ini ke 1 ya, atau nggak dapat sama sekali gitu. Jadi lumayan wajar dapat 1 ya, jadi dapat angka 1-nya tuh muncul 1 kali, dan lumayan wajar juga kalau nggak dapat sama sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 1, 2 atau 3 ini udah nggak wajar sama sekali gitu kan. Kecil banget kemungkinannya gitu. Itu maknanya rata-rata. Nah, untuk sigma ini adalah jenis varietasnya ya. Semakin tinggi sigma, semakin tinggi varietas data. Tinggal dimasukin aja P-nya itu adalah 1/6 ya. 1/6 dikalikan dengan akar 1 min P. Berarti 5/6. Ini kalau dihitung berapa nih? Oh, ini saya lupa nggak bawa kalkulator. Bentar ya. Diambil dulu kalkulatornya.
Hasilnya 0,15, Pak. 0,1552. 152, Run. Udah dihitung belum? Udah, Pak. Berapa? 0,1. 0,1 berapa? 152. 0,152. 0,152. Nah, seperti itu ya. Jadi ini khusus untuk binomial random variable. Gitu. Masing-masing punya rumus mean value dan juga standar deviasinya sendiri ya. Setiap random variable beda-beda. Nah, untuk yang pertama banget tuh yang eksperimental kalau kalian ingat. Nah, ini ya, untuk yang eksperimental random variable, perumusan untuk mu sama sigmanya beda lagi sama yang tadi. Jadi harap diperhatikan. Karena setiap random variable perumusan mu atau mean value ya dan standar deviasinya berbeda-beda. Oh ya, satu info lagi ya buat kalian. Nah, untuk random variable itu kan yang discrete itu ada bermacam-macam ya. Nah, yang discrete itu ada yang eksperimental ya, ada yang eksperimental dan juga ada yang teoretikal nih. Ada binomial dan ada Poisson yang akan saya jelaskan hari ini, Poisson random variable. Nah, untuk di UAS nanti itu akan ada 3 soal. Jadi nanti akan ada 3 soal di mana salah satunya itu tentang discrete random variable gitu ya. Jadi akan keluar tuh satu. Bisa jadi yang keluar itu binomial gitu ya. Bisa jadi yang eksperimental atau yang Poisson nanti nih yang keluar. Jadi kalian harus menguasai ketiga-tiganya. Karena ini tiga-tiganya itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya. Ciri khasnya beda, jadinya kita harus jeli. Ini masuk ke kasus yang mana nih? Gitu. Apakah yang eksperimental discrete ataukah yang ini ya binomial atau Poisson? Poisson. Bahasa Prancis ya, Poisson dibacanya. Gitu. Itu untuk yang discrete random variable. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita akan membahas yang ini nih, yang continuous ya, tentang Gaussian atau normal distribution. Seperti itu. Itu satu lagi ya, satu soal tentang normal distribution. Nanti soal terakhir tentang least mean square. Jadi akan ada 3 soal nanti. Oke, nah sekarang kita beralih ke jenis random variable discrete yang lain selain binomial, yaitu Poisson random variable. Nah, jadi Poisson random variable ini ya penemunya orang Prancis ya, jadi dibacanya Poisson random variable pakai logat Prancis. Nah, ini adalah suatu random variable yang mengestimasikan random events,
which yang terkoneksi atau berikatan dengan interval waktu tertentu. Yang berikatan correspond to, nah ini kata kuncinya ya, interval or periods of time. Nah, jadi Poisson random variable ini adalah random variable yang mengestimasikan, oh ini probability of random events ya, ini kurang probability. Probability of random events yang terkorelasi dengan interval waktu tertentu. Jadi ada jangka waktu tertentunya gitu, ada periode waktu tertentunya. Ciri khasnya kayak gini nih Poisson. Jadi ada kata kunci waktu gitu ya. Entah itu setiap menit, setiap jam gitu ya, setiap hari, setiap bulan. Nah, kalau udah ada interval waktunya itu udah pasti Poisson random variable. Seperti itu. Itu adalah ciri khas yang pertama, ada interval waktunya. Dan juga ciri khas yang kedua itu adalah rata-rata ya, atau the average value atau mean value is known. Itu sudah diketahui ya, kalau misalnya dalam soal, rata-ratanya itu diketahui di awal gitu ya, bukan dihitung, tapi diketahui. Nah, ini mean value-nya itu lambangnya lambda, kalau misalnya Poisson random variable. Nah, mungkin kalian bingung ya, kan mean value itu simbolnya begini Pak, gitu. Nah, kenapa ini simbolnya berbeda? Sebenarnya ya, maknanya itu sama, percis sama dengan ini nih. Ya, maknanya itu sama percis dengan itu tuh yang saya buletin. Dengan mu ya, itu adalah rata-rata dari berbagai macam kejadian. Nah, terus kenapa simbolnya berbeda? Karena kita menghargai ya penemunya. Ilmuwan penemunya ini karena dia orang Prancis ya mungkin sukanya simbol lambda jadi pakai simbol yang berbeda gitu ya dengan mean value yang binomial gitu. Jadi ini menghargai dari penemunya seperti itu. Maknanya itu sama ya. Entah itu lambda, entah itu mu atau x bar ya. Sama-sama rata-rata artinya. Begitu. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya nih, misalnya ya, kalian anggaplah misalnya ini ya, Kevin nih misalnya ya. Ini tuh Kevin lagi pengen ngukur intensitas kepadatan kendaraan nih di jalan depan komplek rumahnya gitu ya, jalan komplek. Nah, padat gak sih? Mungkin kadang padat, kadang enggak ya. Jadi jalannya itu kadang padat kendaraan nih, macet gitu ya, kadang enggak juga, kadang sepi gitu ya. Nah, Kevin pengen ngukur seberapa padat sih sebenarnya jalan di depan rumahnya Kevin gitu ya. Nah, kalau misalnya kadang padat, kadang tidak, rata-ratanya berapa? Terus kemungkinan terbesarnya itu berapa kendaraan sih yang melewat setiap menit? Nah, itu tuh ada kata-kata setiap menit atau setiap 15 menit gitu ya. Nah, pengen tahu nih probabilitasnya kayak gimana ya? Nah, coba kita lihat nih. Misalnya Kevin udah melakukan eksperimen ya. Anggaplah dalam 3 jam berturut-turut, Kevin itu nyatet berapa mobil yang melewat setiap menitnya, gitu ya. Yang melewat setiap menit, misal kadang 1 menit yang lewat jalan situ ada 5 mobil, misal kadang ada 6 mobil gitu ya, atau ada 7, bahkan mungkin
tidak ada sama sekali, atau mungkin 1 menit yang lewat ada 10 kendaraan gitu. Bisa jadi ya. Nah, ini diukur sama Kevin dan dapatlah nilai rata-ratanya. Anggap misalnya ya, example measuring the number of cars that yang melewati itu crossing ya. Crossing the street. Nah, misalkan the average value. Nah, ini kasih timeline waktunya di sini. Crossing the street every 1 minute. Nah, kata kuncinya ini ya. Jadi kalau udah ada kata kunci waktunya setiap 1 menit, itu udah pasti. Poisson random variable ya. Nah, kata kunci kedua yang ini nih. The average value is, anggaplah 1 menit, biasanya berapa sih kalau jalanan komplek yang lewat rumah kalian? 3 sampai 4 lah ya, anggaplah 4 misalnya. Ada 4 nih, ada 4 kendaraan crossing every 1 minute. Nah, jadi rata-rata udah diukur sama Kevin nih, dan rata-ratanya itu 4 mobil yang melewati jalan tersebut dalam 1 menit. Rata-ratanya 4 mobil, gitu. Nah, dari sini kita pengen tahu nih, probabilitasnya berapa ya? Probabilitas dari keadaan ini berapa? Kalau misalnya ketika yang melewati jalan tersebut 5 mobil, ini berapa probabilitasnya? Terus kalau 6 mobil berapa? Kita terus gitu ya sampai ke titik tertentu gitu. Kita pengen tahu nih. Nah, untuk ini, untuk perumusannya, PX itu sama dengan, nah ini nggak usah kalian hafal ya, nanti dimasukin aja ke cheat sheet kalian. Yang penting ngerti cara pakainya. Ini adalah eksponensial pangkat minus lambda dikalikan dengan lambda pangkat X per X faktorial. Nah, seperti ini. Dan juga kita bisa menghitung standar deviasinya. Standar deviasi itu sama dengan, sederhana ini rumusnya, akar dari lambda. Nah, kayak gini ya. Kita masukkan, nih, kita pengen tahu nih, kalau misalnya, oh ya sebelum itu dijabarkan dulu bahwa X dia bernilai 0 kalau misalnya if there is no cars crossing in 1 minute. Ya. Dia akan bernilai 1 jika if there is 1 car crossing in 1 minute. Nah, dia bernilai 2 kalau misalnya if there are, beda ya. Kalau ini is, kalau cuma 1, kalau lebih dari 1 itu udah jamak, harus pakai are. 2 cars crossing in 1 menit.
Dan seterusnya ya, 3 dan seterusnya, etc. Nah, gitu ya, etc. Ini sampai tahingga itu bisa kita hitung. Nah, tapi semakin tinggi X-nya pasti semakin mendekati 0. Ya coba aja ya, 1 menit nih. Bisa sih yang lewatin jalan tersebut 10 kendaraan ya, tapi jarang banget. Bisa juga 11 kendaraan, tapi sudah semakin sulit lagi itu kejadian tersebut ditemui. Makin banyak mobilnya, semakin kecil probabilitasnya. 12 makin sulit, apalagi lebih dari itu gitu ya. Makin kecil, nanti kita akan lihat bahwa semakin tinggi nilai X-nya itu semakin tinggi juga ya semakin tinggi nilai X-nya, semakin rendah probabilitasnya. Seperti itu. Dan pasti karena ini rata-ratanya 4, ini kayaknya paling tinggi probabilitasnya yang 4 ya. Nanti coba kita buktikan. Oke, nah sekarang kita hitung berapakah probabilitas dari semua nilai X. Misalnya kita ukur dari 0 sampai 10 aja dulu. 0 sampai 10 ya X-nya. Kita mau ukur nih probabilitasnya. Oke, nah pertama misalnya ketika P 0 ya. Ini berarti E pangkat minus lambda, lambdanya itu adalah tadi rata-ratanya 4 ya, lambda itu rata-rata, dikali lambda 4 pangkat X, di sini X-nya 0, dibagi 0 faktorial. Coba kalian semua ini ya, coba menghitung. Coba hitung ini. Nah, eksponensial itu ada di kalkulator kalian, di atasnya ln. Tuh ada log, ada ln, tuh ya. Atasnya itu ada E pangkat X. Coba lihat. Udah ketemu belum? Ketemu, Pak. Eksponensial. Ada Ya, Pak, yang ada itu Pak. ya. Nah, ya diaktifkan. E pangkat X. Nah, X-nya diisiin min 4. Dikalikan dengan 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 itu 1 ya. Jadi setiap angka yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Dibagi 0 faktorial. Nah, faktorial juga ada nih di kalkulator kalian. Simbolnya itu N tanda seru. Ketemu nggak? N tanda seru. Kalau di Ketemu, Pak. kalkulator yang Casio ini biasanya di atas angka 4 nih. Tapi kalau yang agak jadul beda tempatnya. Intinya simbolnya begini nih. Tuh, masukin angkanya 0 gitu. Nah, hasilnya berapa? Udah dapat? 0,018 bukan, Pak? 0,018 ya, sama. Nah, semuanya harus bisa ya menghitungnya ya. Jangan sampai berbeda hasilnya. Nggak ada N-nya, Pak. Pasti ada. Kalau nggak salah di kalkulator agak jadul tuh bagian atas sebelah kiri. Bagian atas sebelah kiri. Udah ketemu belum? X tanda seru, Pak. Ya, bisa. X tanda seru sama aja. Yang penting tanda seru. Itu artinya faktorial. Dicoba dulu ya. Silahkan. Dicoba dulu sampai hasilnya sama. Harus sama. Karena kalian harus bisa mengerjakannya ya. Hasilnya error. Nggak mungkin error. Nah, ini kalau kalkulatornya agak jadul, kalian harus pakai tanda kurung dulu nih. Tanda kurung, terus E pangkat, biasanya kalau pangkat begini ya. Nah, tanda kurung lagi, minus 4, kurung tutup. Terus dikali 4 pangkat 0. Nah, ini kurung tutup. Dibagi. Nah, ini baru 0 faktorial. Ini harus hati-hati nih. Harus banyak tanda kurungnya kalau kalkulatornya agak jadul. Kalau kalkulator Casio enak, bisa langsung kasih per gini. Kita isi bagian atas, kita isi bagian bawah. Bahaya. Kalau misalnya kurang aja satu tanda kurungnya, itu udah pasti error. Kurang aja satu tanda kurungnya.
Makanya ini sebenarnya amannya kalian tuh pakai kalkulatornya yang agak baru lah. Yang kasih Masih error. ada yang salah pasti mencetnya kalau error. Ada yang salah, coba temukan kesalahannya apa. Kemarin juga saya ngajar di kelas yang Cimahi ya, itu banyak yang error. Ya karena mencet kalkulatornya salah. Biasanya ini kalkulator-kalkulator yang agak lama modelnya. Jadi agak merepotkan. Tapi kalau misalnya saya hitung sendiri pakai kalkulator itu ya bisa sama-sama aja hasilnya. Pasti ada yang salah gitu mencetnya. Makanya ini saya wanti-wanti supaya kalian bisa mengerjakannya, bisa menghitungnya. Masih error? Yang lain gimana? Udah pada bisa belum? Masih, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang kalkulator agak lama bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Tuh, ya sambil nyoba ya, kamu sambil nyoba, saya sambil lanjutin. Coba temukan kesalahannya apa. Siapa? Kalau enggak nanti tanya ke temen ya, yang udah bisa. Nah, Mungkin kita itu lanjut. yang error masukin faktorialnya dulu, Pak, baru angkanya. Ya, bisa jadi begitu. Harusnya angkanya dulu 5 terus faktorial. Jangan faktorialnya dulu baru 5. Gitu ya, misal begitu. Ya silahkan cari kesalahannya. Yang penting harus bisa, kasihan nanti nggak bisa udah susah-susah gitu kan, ngitung ternyata nggak keluar error. Ketika 1 ya udah tinggal pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Nah ini berapa? P2 pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Kita hitung dulu aja ini 2 dulu. Ini 0,073 ya. 0,073. Nah, ini P2 udah mulai gede nih. 0,146. 0,146. Kita lanjut. P3 sama dengan pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. P4 pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 4 per 4 faktorial. P5 pangkat minus 5 dikali 4 pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Nah, ini 0,195. 195. Yang ini sama ya, 0,195. Nah, ternyata untuk yang 4 kendaraan itu probabilitasnya hanya 0,195 gitu. Ya, walaupun rata-rata tapi dia secara persentasi cuma hampir 20% ya. Hampir 20% kemungkinannya. Tapi ini udah yang paling tinggi, kita buktikan ya. Udah 5 ke atas pasti turun lagi probabilitasnya. Ketika X-nya 5 nih pasti turun. Nah, ini jadi 0,156 gitu. Turun, makin gede makin turun lagi. P6
E pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Terus P7 ini begini aja terus ya. Gak apa-apa Pak, lah. itu yang P5, E-nya pangkat minus 4, Pak. Oh iya. Jadi saya Betul. salah masukin angka saya jadinya. Iya. Kalau minus 4 udah segini ya, bener ya? Ya, benar, Pak. P8 E pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 8 per 8 faktorial. P9 kita sampai 10 aja ya. E pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 9 dibagi 9 faktorial. P10 E pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 10 dibagi 10 faktorial. Nah, terakhir kita hitung sigmanya. Sigma itu adalah akar dari lambda. Lambdanya 4, ya udah akar 4. Ini 2 ya. Gitu. Kita hitung yang P6. Ini 0,104, Pak. 0,104. Untuk yang 7 0,059. kita cek yang 7 ya betul 0,059, yang 8 0,029. 0,029. Nah, makin lama makin kecil ya angkanya ya. Nah, ini 0,013. 0,013. Kalau yang 10 0,0052. nah ini udah kecil banget. Kalau di presentasi ini kurang dari 1% ya. Hanya 0,5% ini. 0,005. Gitu. Karena biasanya 4 kendaraan, jarang-jarang 1 menit 10 kendaraan gitu. Banyak banget. Keadaan khusus banget ini, misalnya ada yang uleman gitu ya, atau apa gitu. Makin gede lagi X-nya makin kecil lagi probabilitasnya, gitu. Nah, ini 2 yang paling besar ya, entah itu 3 mobil atau 4 mobil nih dari pemodelannya. Yang probabilitasnya paling tinggi. Seperti itu, silakan dicatat dulu. Oke, sekarang kita plot. Ini plotnya enaknya di samping aja ya. Biar bisa langsung melihat. Nah, ini adalah PX, yang ini X, kita runut dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kita lihat di sini yang paling tingginya itu adalah 0,195. Ya udah, berarti kita set paling atasnya 0,2 ya, 0,2.
Nah, ini tengah-tengahnya berarti 0,1. Di sini 0,15. Yang sebelah sini 0,05. Waduh, ini mepet banget. Saya kasih garis aja ya, ini buat membedakan. Nah, begitu. Oke, untuk yang P0 kita lihat ya, dia itu 0,018. Ini kalian harus bisa ngira-ngira ya, karena nanti di ujian juga pasti disuruh gambar grafiknya. Jadi harus bisa ngira-ngira nih, di sebelah mana, seberapa tinggi gitu. Nah, ini kan 0,05, nah itu 0,018, berarti dekat ke 0,02 ya. Berarti di sini nih kira-kira segini doang gitu. Harus bisa nih dikira-kira. Berarti kayak mendekati 0,02 ya, kurang dari setengahnya gitu. Kalau ini yang satu 0,073. Nah, ini pasti udah melebihi 0,05 kan? Nah, sekitar di sini nih. Begitu. Untuk yang dua 0,146. Nah, ini tinggi. Mendekati 0,15. Nah, ini yang tiga yang paling tinggi, salah satu yang paling tinggi ya. Nah, ini mendekati 0,2. 4 juga sama tingginya. Untuk 5 0,156. Nah, ini sedikit di atas 0,15 ya. Yang 6 0,104. Nah, ini di sini. 7 0,5 0,059. Nah, ini di sini. 8 0,029. Ya, sekitar segini ya. Yang 9 0,013, ini kecil. Makin mengecil. Nah, ini yang 10 ini kecil banget. Gitu. Saya arsir biar lebih jelas ya. Nah, kalau kita hubungkan antara titik tengahnya, nah ini juga bisa kita lanjutkan ya sampai buntutnya itu sana mendekati ke 0, tapi tidak pernah nyentuh angka 0 ya. Ini semakin lama semakin mendekat tapi tidak akan pernah menyentuh gitu. Nah, ini namanya asymptote. Asymptote. Nah, jadi tidak menyentuh angka 0. Semakin lama semakin mendekat tapi tidak akan pernah bersatu gitu. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Jadi maknanya gimana nih? Di depan jalannya Kevin, itu probabilitas muncul kendaraannya rata-ratanya adalah 4 kendaraan setiap menit. Nah, ini rinciannya nih, karena rata-ratanya 4 nih, ini lambda ya. Lambdanya 4, berarti bisa jadi kan muncul dalam 1 menit itu selain angka 4 ya, selain 4 kendaraan, bisa jadi 5, bisa jadi 3, 2, 1, 6, 7.
Dan kita bisa lihat masing-masing probabilitasnya berapa ya, persentasi kemungkinan kejadiannya bisa dengan jelas kita lihat gitu ya. Untuk 3 kendaraan, oh ini kemungkinannya sama gitu ya dengan yang 4 kendaraan setiap menit. Kalau 2 kendaraan, ini udah mulai agak kecil nih, persentasinya sekitar 15% gitu ya. Kalau cuma 1 kendaraan, ini sekitar 7% gitu kan. Untuk 5 kendaraan, sekitar 16%, untuk yang 6 bisa kita lihat ya, sekitar 10%, yang 7 itu sekitar 7%, untuk 8 ini 4%, dan seterusnya. Nah, ini adalah Poisson random variable. Di situ. Nah, kalian juga bisa ini ya, memanfaatkan alat analisa Poisson untuk hal-hal yang lain ya. Misalkan kalian punya satu restoran gitu. Anggaplah all you can eat, satu restoran all you can eat. Nah, udah pernah makan di restoran all you can eat? Siap belum, Pak? Belum pernah seumur hidup? Sekali doang, Pak. Iya, Pak. Belum. Rencananya sekarang. Rencana sekarang. Eh, Coba lah ya, kecuali kalau emang kalian makannya nggak terlalu banyak, itu sayang kalau ke all you can eat ya. Sayang-sayang uang. Kecuali kalau kalian warga RW 06, RW 06, Rewog, itu boleh ya masuk ke salah satu restoran all you can eat. Karena bayar sekian, makannya sepuasnya, sampai sekenyang-kenyangnya gitu. Nah, di situ tuh banyak angkanya dalam sebuah restoran all you can eat ya. Pertama, untuk menentukan berapa sih harganya ya, harga yang pantas untuk sebuah restoran all you can eat. Nah, harganya itu tuh misal siapa lagi nih? Siapa yang membuka usaha all you can eat? Misal Vicky nih, Muhammad Vicky ya. Wah, saya pengen punya restoran all you can eat nih. Nah, misalkan Vicky membuat konsep bahwa restoran all you can eat itu tentang ramen misalnya ya, makan ramen sepuasnya. Nah, gimana nentuin harganya? Nentuin harga all you can eat-nya, apakah 100.000 gitu ya? Apakah 90.000 gitu? Apakah 80.000? Nah, ini yang mana nih yang paling tepat gitu kan? Yang paling tepat mana nih harganya? Nah, tentunya Kevin harus melakukan uji coba terlebih dahulu dari beberapa manusia ya. Anggaplah sampelnya 100 manusia nih, dicoba. Coba kalian makan sekenyang-kenyangnya gitu ya. Atau jangan 100 banget lah, 10 misalnya ya. Makan sekenyang-kenyangnya. Nah, rata-rata orang itu ngabisin berapa porsi sih? Nah, misalkan setiap orang rata-ratanya menghabiskan 2 porsi atau bahkan 2,5 porsi lah, nggak nyampe 2, nggak nyampe 3 juga ya. Rata-ratanya 2,5 porsi misalnya ya, dari sampel yang ada. Nah, harga ramennya itu sekali ngebuat anggaplah misalkan 25.000 ya, 25.000.
Nah, rata-ratanya 2,5 porsi nih. Berarti ya udah dikali nih, 2,5 dikali 25, berarti sekitar 67,5 ribu ya. Nah, ini adalah modal awal. Modal rata-rata yang setiap manusia keluarkan untuk all you can eat gitu ya. Nah, tentu Kevin juga pengennya untung ya, kalau misalnya jualan. Nah, dari sini ditambah margin keuntungan. Misalnya margin keuntungannya ya biar bulat lah, anggap 90.000 jadinya ya. Wah, ini ramen all you can eat 90.000. Nah, berarti ini kan ditambah sekitar 22.500. Nah, ini adalah keuntungan atau margin yang didapatkan oleh Kevin setiap orang yang masuk ke dalam restoran tersebut, misalnya ya. Nah, jadi keuntungannya setiap orang 22.500. Itu secara rata-rata ya. Mungkin ada yang satu orang makannya banyak banget, bisa sampai 5 porsi, tapi akan secara rata-rata itu 2,5 porsi ya, jadi nggak apa-apa. Nah, setelah itu, gimana caranya kita menentukan berapa banyak bahan makanan, bahan mentahnya ya, yang harus kita siapkan setiap harinya. Nah, kita ini baru nih pakai ilmu statistik. Pakai ilmu statistik. Jadi berapa banyak sih yang harus kita siapkan gitu kan? Nah, misalkan udah buka nih ya restorannya. Anggaplah kita tembak aja dulu. Wah, kita nyiapin misalnya untuk sekitar 20 pelanggan gitu ya. Untuk 20 pelanggan. Nah, hari demi hari dilalui ya. Kadang 20 pelanggan itu kekurangan banget nih ya. Misalnya sampai siang itu udah kehabisan bahan-bahannya. Oh, maaf kita udah kehabisan gitu ya. Kadang juga oh malah sampai malam 20 porsi itu 20 orang itu sisa gitu ya. Nah, tapi secara keseluruhan kita udah dapat datanya misalkan secara rata-rata berarti lambdanya ya. Lambdanya anggaplah misalnya setiap hari itu 25 customer masuk ke restorannya Kevin gitu ya. 25 orang setiap hari. Nah, dari sini kita bisa nih menentukan. Nah, Kevin modelin dulu nih pakai Poisson. Misalnya ini adalah PX ya. Ini adalah X. Nah, ini adalah angka 25-nya nih. Pasti bentuk kurvanya begini. Nah, begini ya. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya ya udahlah kita nyiapin bahan makanan 25 aja, 25 buat 25 orang gitu. Berarti kan nanti kasihan ada kemungkinan ya yang datang setiap harinya itu lebih dari 25 orang. Kasihan kan nggak kebagian ya. Nah, ini adalah keuntungan yang mungkin belum nggak bisa kita dapatkan kalau misalnya Kevin cuma nyiapin bahan mentahnya cuma buat 25 orang doang gitu kan. Nah, Kevin bisa perhitungkan nih dari ujung sampai ujung, ini probabilitas totalnya berapa nih? Sigma ya, sigma probabilitas dari X. Anggaplah misalnya ini sekitar 45%. Gitu. Nah, ini berarti 45% kemungkinan yang datangnya itu 25 orang atau kurang ya. 25 orang atau kurang itu kemungkinannya 45% doang gitu. Nah, ya udahlah kita berani ambil resiko, anggaplah kita geser sedikit sampai misalnya 28 misalnya ya gitu. Jadinya kan yang tersisirnya lebih banyak ya. Oh, kalau gini berarti PX-nya, total PX-nya ya, kalau kita jumlahin dari ujung kiri sampai limit 28 ini mencapai misalnya 60% gitu ya. Nah, kalau kayak gini kita udah lebih pede nih, ya nggak apa-apa lah. Kita coba ambil keuntungan di mana kita nyiapin bahan mentahnya itu sedikit di atas rata-ratanya ya. Nggak apa-apa, yang penting ini bisa kita tetap untung. Nah, inilah jadi bisa kita gunakan ya alat ini, statistik ini untuk berbisnis gitu. Peluang-peluang seperti ini. Gitu ya. Nah, mungkin kalau ini adik-adik udah ada yang belajar ini ya, trading saham misalnya. Itu kan kita kalau analisisnya teknikal gitu, mungkin ada yang udah pernah belajar Bitcoin segala macam.
analisisnya teknikal itu semua belajar berdasarkan statistik ya. Kita belajar forecasting untuk memperkirakan, oh ini kira-kira turun atau naik, probabilitasnya kayak gimana. Seperti itu. Ini salah satunya ya, untuk Poisson distribution. Bisa diukur nih, kalau misalnya 25 orang yang datang, berapa probabilitasnya? Gitu. Kita pengen, nah ini yang disisir gitu ya. Kalau misalnya yang datang itu 25 orang, dari 0 sampai 25 orang, itu kemungkinannya anggaplah 45%. Oh ini terlalu kecil, kita harus berani ambil resiko gitu kan. Tarik geser dikit ke kanan gitu. Kalau misalnya dari 0 sampai 28, nah ini probabilitas totalnya 60%. Gitu kan. Nah, oh yaudah kita ambil nilai di sini 28, seperti itu. Oke. Itu untuk Poisson distribution, ingat-ingat ya. Jadi kuncinya adalah ada interval waktunya. Sekarang kalian coba latihan nih, coba latihan. Contohnya mungkin hampir mirip ya sama yang atas. Latihan sendiri nih. Anggaplah ada ini ya, ada sebuah minimarket gitu kan. Ada sebuah minimart has approximately itu kira-kira ya, sekitar. Jadi sebuah minimarket memiliki sekitar 5 pelanggan. Jangan 5 lagi deh. Tadi 4 ya tadi ya. Iya deh 5. 5 pelanggan, 5 customer. Every 15 minutes. Misalnya Alfamart gitu ya. Jadi Alfamart ini memiliki 5 customer, 5 pengunjung setiap 15 menit. Nah, ada 15 menit, ada 5 customer. Approximately itu perkiraan, berarti ini rata ya. Kita tahu bahwa lambdanya itu sama dengan 5. Terus timeline-nya itu waktunya adalah 15 menit. Gitu. Nah, pertanyaannya ya silahkan calculate dari P0 sampai dengan anggaplah P10 ya atau P9. Nggak usah terlalu banyak. Calculate P0 sampai P9. Dan juga sigmanya berapa. Nah, silahkan ya. Kerjakan. P0 sampai P9. Untuk materi hari ini sih sampai sini ya, sampai Poisson. Jadi biar nggak nanggung, minggu depan kita beralih ke materi yang baru. Cukup jelas nggak yang Poisson? Cara mengerjakan Jelas, Pak. Jelas ya. Ya silakan latihan. Izin bertanya, Pak. Ya, Berarti boleh. yang X-nya nanti sampai 9 aja, Pak. Sampai 9 aja. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau mau lanjut juga boleh ya, tidak disalahkan.